Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan ya, yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah teman-teman ya. Jadi aktivitas saya hari ini akan petik kacang panjang sehat teman-teman ya. Bisa dilihat tuh buahnya. Bakal buah banyak dan ada yang sudah tua. Nah, untuk kacang panjang yang saya tanam ini agak lain ya. Tidak saya kasih acir ke atas melainkan ke samping. Tujuannya apa? Untuk tanaman yang lain itu juga terkena sinar matahari dengan kecukupan. Oke, untuk video kali ini saya akan petik ini juga, dan juga saya petik kangkung sehat teman-teman ya. Dan di beberapa hari yang lalu ada yang berkomentar, Pak, kenapa ember pupuk itu di pendam itu kan teman-teman ya. Nah, bisa dilihat. Jadi alasannya begini teman-teman ya, karena pupuk ini di lahan terbuka dan langsung terkena sinar matahari, makanya saya pendam ini agar apa, suhu yang ada di dalam ember pupuk ini teman-teman ya, itu stabil ya, stabil itu saja. Kalau di tempat teman-teman ada tempat yang teduh, boleh ditaruh di tempat yang teduh itu ya. Oke, jadi itu saja, tidak ada yang penting masalah ember teman-teman. Jangan dipikir kenapa kok harus ditimbun itu ya, itu tidak usah, karena alasannya itu karena di lahan terbuka. Oke, kita sambil petik kita ngobrol ya teman-teman ya, ngobrol santai tentang uh, berkebun secara sehat ya. Memang tidak banyak untuk kacang panjang ini, hanya 3 sampai 2 helai saja, tapi ini banyak sekali manfaatnya kalau kita rajin mengonsumsi kacang panjang ya. Mudah-mudahan teman-teman, dan itu juga yang saya rasakan, itu tidak mengalami eh, seperti nyeri ya, nyeri pinggang itu tidak teman-teman ya. Karena saya rutin ya mengonsumsi kacang panjang ya. Tidak banyak teman-teman, hanya kita konsumsi 1 sampai 2 aja per hari, itu bisa membantu kesehatan kita kalau kacang panjangnya itu secara sehat. Tapi kalau kacang panjangnya itu cara budidayanya menggunakan kimia, ya tentu tidak sehat teman-teman, beda ya. Tuh hanya 3 helai teman-teman ya. Oke, langsung saja ya, saya akan kasih tunjuk tanaman daun bawangnya. Daun bawang ini setiap hari selalu saya petik teman-teman ya. Di sini ada tomat ya, dan juga cabenya. Tuh, ini bakal saya akan tanam nanti di lahan 10 kali 5 meter. Oke, saya akan petik daun bawang. Nah, di video kemarin kan sudah saya bahas ya tentang anakan supaya banyak. Ya, seperti ini. Setiap hari saya lakukan pemetikan daun bawang yang tua agar anakannya banyak. Kalau teman-teman mempunyai daun bawang tanaman tidak banyak anakannya, lakukan seperti ini. Setiap hari kita petik daun yang tua seperti ini ya. Tuh. Nanti akan anakannya banyak sendiri, teman-teman. Oke, di video kemarin juga ada yang berkomentar tentang mulsa ya, mulsa organik. Pak, kenapa kok tidak sekarang kok tidak memakai mulsa organik? Alasannya sangat simpel teman-teman ya. Dan saya selalu berkebun itu melihat cuaca dan kondisi yang ada di tempat saya ini. Jadi musim hujan teman-teman ya, musim hujan kalau kita mengasih mulsa organik ya tentu kelembapan tanah itu akan tinggi. Nah, untuk tanaman daun bawang kalau kelembapannya tinggi itu bisa busuk batangnya ya. Perlu dicatat teman-teman ya, bisa busuk batangnya. Karena apa? Sirkulasi udara itu kurang kalau kelembapannya tinggi. Tumbuhan juga butuh udara juga teman-teman ya. Jangan dikira tumbuhan itu tidak butuh udara, butuh juga teman-teman. Sama seperti manusia, kita butuh semuanya ya, udara, sinar matahari juga membutuhkan, sama seperti tanaman. Tuh. Oke, nanti yang saya petik ya, ini kangkungnya sudah 4 kali petik ya. Nah, untuk kali ini bukan istri saya metik, tapi saya sendiri ya, karena memang sempat. Kalau tidak sempat pasti akan dipetik istri saya nanti. Oke, langsung saja saya akan petik ini nanti teman-teman ya. Apa namanya? Kangkung ya. Kenapa saya tanam kangkung juga? Karena mempunyai anak kecil, supaya anak saya itu bisa tingginya maksimal. Karena tanaman kangkung ini bisa meninggikan badan teman-teman ya. Kalau tanaman bayam itu bisa menjadi pandai.
ya, karena zat besinya banyak sekali di situ, di kangkung, di bayam itu ya. Oke. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya teman-teman ya. Sabar dulu, nanti akan saya jawab secara pelan-pelan di video-video Dunia Tani. Oke, dan kangkung ini sudah 4 kali petik dan daunnya itu bukan tambah kecil, bukan tambah kerdil, tapi tetap sama seperti pertama kali kita panen. Tuh. Oke. Jadi bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar, sebisanya nanti akan saya jawab sepengalaman saya sendiri teman-teman ya. Nah, jadi di video kemarin juga ada yang bertanya teman-teman ya, tentang pupuk ini, pembuatan pupuk POC. Nah, apa rumputnya perlu dicuci Pak? Tidak perlu ya. Kenapa saya bilang tidak perlu? Karena gini, intinya dari tanah kita kembalikan ke tanah. Jadi apapun yang gulma seperti sisa tanaman itu jangan dicuci kalau ingin dibikin POC, pupuk organik cair. Oke. Sarapan yo. Oh wes mateng. Nah, jadi itu tetangga saya bertanya udah makan apa belum ya teman-teman ya. Oke, karena melihat saya petik kangkung ini dikira belum memasak sayuran. Oke, jadi dari situ sudah paham ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Dan juga di video kemarin sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman di lahan 10 kali 5 meter yang persiapan untuk tanam jagung. Nah, di video ini kali ini teman-teman nanti akan saya kasih tunjuk ya. Bibit jagung yang saya kembangkan sendiri itu saya jemur ya. Oke, di sini saya tanam bayam hijau, sawinya bisa dilihat kimoy sangat luar biasa ya. Kalau kita bisa menerapkan berkebun ataupun bertani secara alami itu hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Dan juga uniknya di sini itu tidak pernah terserang namanya busuk akar, busuk batang, layu, itu tidak. Contohnya tanaman cabai juga tidak pernah terkena patek, terkena apapun penyakit yang biasa sering dialami petani-petani itu tidak. Karena apa? Mungkin karena saya menerapkan metode berkebunnya secara alami. Itu mungkin teman-teman ya. Itu yang saya alami gitu. Kalau di nalar memang seperti itu ya. Karena di sini saya juga berkebunnya secara alami. Bisa disebut dengan metode jadam ataupun yang di video kemarin itu yang berkomentar seperti BSM. Apa jangan-jangan muridnya BSM? Jawabannya tidak teman. Saya dengan berkebun ini secara naluri hati saja. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan saya kasih tunjuk ini adalah bibit jagungnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini bibit dari hasil yang saya panen di lahan 10 kali 5 meter saya menjadi bibitan. Dan ini kacang panjang tadi dan ini adalah daun bawangnya ya. Lumayan untuk kita konsumsi setiap hari. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri buat topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.